Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning students. How are you today? Ibu berharap kalian semua dalam kondisi sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Yang masih berlatih untuk berpuasa, semoga puasanya dilancarkan hari ini. Amin ya robbal alamin. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Untuk minggu kemarin, karena kita sedikit mengulang chapter 10 dan sedikit membahas tentang chapter 11, jadi Ibu ulang lagi ke chapter 11. Kemarin baru kosakata yang kita bahas ya, chapter 11 halaman 173. Di situ di chapter 11 judulnya adalah My Bike. Artinya apa? Sepeda saya. Jadi kita nanti akan belajar tentang alat-alat transportasi. Salah satunya ini adalah sepeda. Di situ ada dua anak yang saling bercakap-cakap di lokasi parkir sepeda sekolah. Jadi pertanyaannya, how do you go to school? Dijawab, I go to school by bike. Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Dijawabnya, saya pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Oke, lanjut kita ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya di situ perintahnya adalah listening. Listen and repeat. Listen artinya mendengar, repeat mengulang. Jadi nanti Ibu ucapkan dahulu baru kalian mengulangi. Oke? Yang pertama, pedicab. Ulangi, pedicab. Next, car. Plane. Picture 4. Card. Picture 5. Ship. Picture 6. Bus. And then picture 7. Motorcycle. Picture 8, train. Picture 9, bike. Oke, sudah diikuti? Good job. Nah, sekarang kita artikan satu-satu ya. Yang pertama, gambar pertama, pedicab. What's the meaning of pedicab? Pedicab adalah beca. Oke, pedicab is beca. Pedicab adalah beca. Yang kedua, car. Car adalah mobil. Car adalah mobil. Next, plane. Plane adalah pesawat. Plane adalah pesawat. Oke, next, car artinya delman atau kereta kuda. Next, ship artinya kapal ya. Ship artinya kapal. Next, bus ya, bus. Next, motorcycle artinya sepeda motor. Next, train itu adalah kereta api. Terakhir, bike artinya sepeda. Oke, diulang-ulang sambil dihafal artinya, kosakatanya dari pedicab, car, plane, cart, ship, bus, motorcycle, train, bike. Jadi ada 9 kosakata terkait dengan alat transportasi. Silahkan diulang-ulang supaya hafal dan ingat artinya. Oke? Nah,
Kalau sudah hafal, sudah ingat artinya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini silahkan ini aja ya, silahkan ditulis namanya di bawahnya ini. Gambar pertama berarti apa ini? Bike, ini car, ini plane, ini car, ini pedicab, ini bus, ini ship, ini train, ini motorcycle. Oke, next kita lanjut ke bagian speaking. Tadi listening sudah mendengarkan dan mengulang-ulang kosakata terkait dengan alat transportasi. Sekarang kita ke bagian speaking halaman 177. Di situ bagian B speaking, judulnya How do you go to school? How do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Maksudnya ini apa? Alatnya ya. Kalian pergi ke sekolah pakai apa? Seperti itu. Nah, gambar pertama. Yang pertama ada gambar ini. Gambar sepeda. Jadi kalimatnya I go to school by bike. Karena pertanyaannya how do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Jadi jawabnya saya pergi ke sekolah dengan sepeda. I go to school by bike. Kalau ini berarti I go to school by motorcycle. Coba diulang. I go to school by motorcycle. Good. Next, ini car. So, kalimatnya I go to school by car. I go to school by car. Sudah diulang ya. Selanjutnya ini gambar beca. So kalimatnya I go to school by pedicab. I go to school by pedicab. Good. Next, gambar bus. So kalimatnya I go to school by bus. I go to school by bus. Great. Sudah diulang ya. Terakhir itu gambar mobil. So kalimatnya I go to school by car. I go to school by car. Paham ya? Jadi kalau pertanyaannya how do you go to school? Jawabnya berarti I go to school by bla bla bla. Kalau pertanyaannya how do you go to market? Gimana kamu pergi ke toko, ke supermarket? Ya berarti jawabnya I go to market by bla bla bla. Misalnya ditanya lagi how do you go to Jakarta? Bagaimana kamu pergi ke Jakarta? Jadi jawabnya I go to Jakarta by lewat apa? Bisa naik pesawat ya, by plane misalnya. Seperti itu. Jadi di bagian useful expressions bagian bawah sini, di situ jadi rumusnya how do you go to bla bla bla, itu artinya bagaimana kamu pergi ke tempatnya apa, terserah yang dikunjungi apa. Jadi jawabnya I go to, kalau di sini market ya sini market, kalau sini school ya sini school. By apa, alat transportasi yang digunakan. How do you, contohnya nih, how do you go to Aceh? I go to Aceh by plane. By plane. Bagaimana kamu pergi ke Aceh? Saya pergi ke Aceh dengan pesawat. How do you go to mosque? Misalnya, gimana kamu pergi ke masjid? Saya pergi ke masjid pakai sepeda motor misalnya. I go to the mosque by motorcycle. Seperti itu. Paham ya? Itu mempertanyakan alat transportasi yang digunakan untuk pergi ke suatu tempat. Jadi how do you go to bla bla bla. Selanjutnya
kita ke bagian grab the stars. Di bagian grab the stars di situ perintahnya sebenarnya tanya jawab, dua siswa saling tanya jawab. Misalnya contoh nomor 1 di situ ada bus, gambar bus, terus yang di dalam kurung itu the city. Maksudnya apa? Jadi ini bus ini alat transportasinya, the city ini tujuannya. City itu apa sih? City itu kota. Jadi ini tujuannya mau pergi ke kota pakai bus. Jadi pertanyaannya seperti apa? How do you go to the city? How do you go to the city? Jawabnya bisa by bus, bisa I go to the city by bus. Kalau mau dijawab lengkap. Nah, sekarang yang kedua, gambar kereta api. Gambarnya kereta api tujuannya ke rumah grandma's house. Jadi pertanyaannya, how do you go to grandma's house? Jawabnya by train. Ya. How do you go to grandma's house? Jawabnya by train. Oke, next. Ini Australia. Wow, Australia jauh ya. Yang ini pakai kapal. So pertanyaannya, how do you go to Australia? Jawabnya by ship. Oke, ini the bookstore. Tempat tujuannya bookstore, terus alat transportasinya motor. Jadi how do you go to bookstore? Jawabnya by motorcycle. Next, ini how do you go to China? Karena tujuannya Cina, pakainya pesawat. Jadi how do you go to China? Jawabnya by plane. Yang ini the market. So how do you go to the market? Jawabnya karena pakai mobil, jadi jawabnya by car. Paham ya? Mudah ya. Oke, next ke bagian reading. Bagian membaca. Read aloud, jadi disuruh membaca. Oke, kita baca bersama-sama kalimat pertama. Dina goes to school by bike. Kenapa di sini goes? Karena di sini subjeknya Dina, so pakai goes. Dina goes to school by bike. Dina pergi ke sekolah dengan sepeda. Next, Daddy goes to the city by motorcycle. Ayah pergi ke kota dengan sepeda motor. Next, Miss Vika goes to the office by car. Nona Vika pergi ke kantor dengan mobil. I go to school by bus. Saya pergi ke sekolah dengan bus. Next, Mommy goes to Padang by plane. Ibu pergi ke Padang dengan pesawat. Ali and Tino go to Jakarta by train. Ali dan Tino pergi ke Jakarta dengan kereta api. Kenapa ini go? Karena di sini Ali and Tino itu dua orang atau jamak ya, jadinya pakainya go. Oke. Next kita ke halaman 181. Bagian more to know. Some information for you. Nih, some information for you. I walk to school. Saya berjalan ke sekolah. Itu sama dengan kalimat I go to school on foot. Saya pergi ke sekolah jalan kaki. I go to school on foot. Jadi kalau
yang ke sekolahnya jalan kaki bisa bilang seperti ini, I go to school on foot. Oke, next ke bagian writing. Di bagian writing disuruh rearrange the letters. Maksudnya apa? Menyusun huruf. Contoh nomor 1 ya, itu Becky jadi bike. Yang kedua apa itu? Jadi apa? Train. Ketiga jadi motorcycle. Ini jadi bus. Ini ship. Ini apa ini? Cart. Jadi car. Yang ini jadi plane. Yang ini jadi car. Yang ini jadi pedicab. Isi ya, gampang sekali. Oke, sudah siap. So, tugas kalian mengerjakan chapters review halaman 184. Terus bagian 1, bagian 2 dan developing thoughts nomor 1 sampai 5. Jadi tugasnya chapters review bagian 1 2 dan bagian 1 2 dan developing thoughts nomor 1 sampai 5 ada di baliknya. Oke, I think that's all for today. Tetap semangat walaupun puasa ya. Puasa tidak boleh males-males, tetap harus semangat, tetap harus jaga kesehatan. Ibu akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.